kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Hai guys, welcome back di ibadah online khusus pelajar Radiance. Hari ini kita masuk di minggu kedua bulan Februari.
Dan ada banyak banget nih happenings yang bakal terjadi di minggu depan. Contohnya yang pertama nih, bakal ada pemilu hari Rabu nanti. Udah tinggal berapa hari lagi. Dan pastinya kalian semua banyak yang excited karena ini bakal jadi experience pertama kali ikutan pemilu di TPS. So, make sure kamu pakai ya vote kamu dengan baik. Dan happening yang kedua juga di tanggal pemilu itu ada juga yang merayakan hari kasih sayang atau Valentine. Nah, kalau ini jangan lupa spend time sama teman-teman terdekatnya kamu, sama keluarganya kamu, dan jadikan hari itu hari di mana kamu bisa mengungkapkan rasa kasih sayang kamu terhadap keluarga dan juga teman-teman. Dan pastinya yang lebih happening lagi di hari Jumat nanti tanggal 16 Februari, we are going to have our yearly Vision Night. Nah, kita bakal ada Vision Night lagi. So, buat teman-teman yang lagi ikut online church ini, you are also invited ke Vision Night hari Jumat. Kamu bisa mendaftarkan diri lewat link yang ada di bio Instagram @Grabsic. Pastinya kita udah gak sabar banget buat praise and worship bareng-bareng, doa bareng, dan pastinya catch the vision for this year. So don't miss out ya guys. Nah, sebelum lanjut, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur kalau kami dapat kembali beribadah secara online. Biar Tuhan juga yang pimpin waktu ke depan agar kami dapat mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, buka hati dan pikiran kami untuk siap menerima. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kita flashback sedikit ke bulan lalu, kita bahas ada 4 hal yang perlu kita lakukan untuk seize the day. Yaitu yang pertama nih, we need to live our life with wisdom. Yang kedua adalah respect yourself. Yang ketiga, respect others. Dan yang keempat adalah honor God. Nah, bentuk dari honoring God dalam hidup kita adalah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu yang kita sempat bahas ya. Dan di Efesus 5 ayat 20 dibilang gini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hari ini kita mau belajar ada 3 fakta tentang gratitude. Yang pertama nih, gratitude is not a feeling, it's a decision. Gratitude ini bukan bicara soal perasaan, tapi gratitude ini adalah keputusan. Kalau kita lihat lagi ayatnya tadi dibilang ucaplah syukur senantiasa. Nah teman-teman, kata senantiasa menurut KBBI itu artinya adalah selalu, selamanya, tidak putus-putusnya gitu. Itu yang dibilang di KBBI. Artinya kalau dibilang ucaplah syukur senantiasa, dari ayat ini Paulus itu lagi ngajarin jemaat di Efesus untuk selalu mengucap syukur. Tidak pernah putus gitu untuk mengucap syukur. Itu berarti sikap bersyukur atau gratitude itu tuh bukan satu perasaan, tapi satu keputusan. Gratitude is not a feeling, it's a decision. Mengucap syukur itu adalah keputusan yang kita harus buat setiap hari, selamanya dalam hidup kita. Teman-teman, ada satu kisah di Alkitab yang cukup terkenal, yaitu cerita tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kita bisa baca kisah ini di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya bakal bacain sedikit-sedikit ya. Misalkan ayat 11 dulu. Ayat 11 dibilang gini, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Di ayat 12 dibilang ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Di ayat 13 dibilang dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Dan di ayat 14 dibilang lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah perjalanan mereka menjadi tahir. Kenapa mereka disuruh Yesus untuk pergi ke imam, kalau tadi kita udah baca. Ini sama kayak waktu kita masih di zaman-zaman pandemi. Kalau kita ada tanda-tanda nih atau gejala-gejala COVID gitu ya. Ada batuk, ada radang. Nah pasti kita disuruh buat yang namanya swab test. Kenapa swab test? Karena ya swab test itu adalah alat tes yang bisa menunjukkan apakah kita ini kena virus COVID atau cuman flu biasa. Nah pada zaman itu kalau orang yang kena penyakit kulit atau ada gejala kayak sakit kusta, mereka harus menghadap ke imam. Dan nanti imamlah yang menentukan apakah orang itu termasuk orang yang memang terkena penyakit kusta, atau mereka cuma punya penyakit kulit sementara yang bukan kusta, atau justru sebetulnya mereka nggak terkena penyakit apa-apa gitu. Nah makanya di zaman itu Yesus suruh 10 orang kusta ini yang datang kepada Yesus, ayo pergi ke imam, kasih tunjuk diri kamu kepada imam gitu untuk dicek. Nah biar tahu sembuh atau enggak. Dan ternyata waktu mereka masih di tengah perjalanan buat ketemu imam, mereka sadar kalau diri mereka udah sembuh. Udah gak ada lagi tuh tanda-tanda kusta itu udah hilang. Dan udah gak ada gejala lagi, mereka yakin mereka benar-benar sembuh. Sama kayak kalau kita pernah kena COVID ya, kita terisolasi, gak bisa ketemu orang, cuman bisa sendiri aja di dalam kamar gitu. Orang juga takut buat ketemu kita, dan pastinya waktu kita udah sembuh dari COVID, kita seneng banget. Karena kita bisa aktivitas normal lagi, orang-orang gak ngejauhin kita, dan kita bisa bebas ngapain aja.
Nah, saya juga ngebayangin, pasti pada saat itu 10 orang kusta ini waktu lihat, wah saya udah sembuh nih. Mereka pasti seneng banget dan pengen cepet-cepet ketemu keluarganya, ketemu teman-temannya. Karena ya penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat hina. Dan sekarang mereka sembuh, mereka pasti pengen celebrate itu. Kembali ke kehidupan normalnya mereka. Nah, tapi kita lanjut, kita baca di ayat 15. Dibilang, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di sini kita bisa lihat, gratitude is not a feeling, it's a decision. Hari itu ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, tapi apa yang terjadi? Dibilang di Alkitab cuma 1 orang aja loh yang kembali kepada Yesus waktu mereka tahu mereka sembuh. Kembali ini adalah sebuah keputusan, sebuah tindakan. Bayangin aja dia udah perjalanan, udah setengah jalan, tiba-tiba dia lihat wah sembuh. Apa yang mereka mau lakuin? Antara mereka lanjutin buat ketemu keluarga mereka, atau mereka putar balik dan kembali kepada Yesus. Dan itu yang dilakukan oleh 1 orang kusta itu yang kembali kepada Yesus to express their gratitude. Ingat teman-teman, cuma 1 orang yang kembali. Kadang kita tuh suka mudik gitu ya. Kalau lagi mood ya oke lah. Kalau nggak mood ya nggak dulu deh. Tapi yuk sama-sama hari ini belajar, gratitude is not a feeling, it's a decision. Dan hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah gratitude is not based on situation, but based on God's character. Teman-teman, sikap bersyukur itu bukan berdasarkan keadaan, tapi berdasarkan karakter Allah. Di ayat yang pertama kita baca di Efesus 5 ayat 20. Dibilang, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Atas segala sesuatu. Itu berarti dalam semua hal, dalam segala keadaan. Mau keadaan lagi baik, mau keadaan lagi buruk, mau lagi stres banyak ulangan, atau lagi senang-senangnya nih karena dapat nilai bagus. We can learn to give thanks to God in all situations. Kadang kalau keadaannya lagi baik sih lebih gampang ya buat bersyukur. Misal, contoh deh, kalau misalkan kamu di sekolah, lagi stres banget belajar ulangan fisika atau ulangan sejarah gitu ya, pada bilangnya kayak gitu. Terus pas lihat hasilnya, wah nilainya bagus. Langsung tuh kita bisa bilang, puji Tuhan gitu ya, atau thank you Lord. Atau bahasa gaul yang lebih gaul sekarang itu adalah PTL gitu ya, praise the Lord. Nah tapi gimana kalau keadaannya lagi penuh tantangan? Lagi banyak problem, lagi pusing-pusingnya. Apakah kita mau untuk belajar tetap bersyukur? Nah, tapi mungkin kita nanya, loh gimana sih Kak, ini gimana caranya lagi susah tapi bisa tetap bersyukur? Teman-teman, ucapan syukur kita itu dasarnya adalah karakter Allah. Kita tetap bisa bersyukur sekalipun di masa-masa yang gak gampang karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau hari ini kamu lagi pusing banget mungkin karena ada uang sekolah yang harus dibayar, tapi keadaan finansial keluargamu lagi drop, kamu bisa tetap bersyukur karena kamu tahu Allah kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan. So teman-teman, gratitude is not only because the situation is good, but because we know that God is good all the time. Di Kisah Para Rasul 27, ada lagi nih satu kisah yang saya pengen share hari ini adalah tentang Paulus. Waktu Paulus lagi ada di perahu, dan pada saat itu status dia adalah sebagai tahanan. Di awal sebelum mereka bakal lanjut berlayar gitu ya pakai perahu itu, Paulus sudah bilang nih, udah suggest ke orang-orang, jangan lanjut berlayar karena ini udah mau masuk musim yang buruk. Tapi perwira yang ada, perwira-perwira yang ada, awak kapal yang ada, orang-orang yang in charge di pelayaran itu tetap memutuskan buat berlayar. Mereka pengen cepat sampai. Jelas Paulus bukan orang yang punya suara paling didengar saat itu karena dia adalah tahanan. Terus mulailah mereka berlayar, tetap maksain. Dan belum lama dari mereka mulai berlayar, kapal mereka diserang angin yang kencang banget. Sampai-sampai nakoda gak bisa kendaliin kapal dan ngebiarin kapal itu berlayar ikut arah angin. Dan keadaan itu nggak semakin baik, tapi justru setiap harinya kelihatannya semakin buruk gitu, constantly bad. Bahkan dibilang kalau mereka udah berhari-hari nggak lihat matahari, dan udah berhari-hari juga nggak lihat bintang. Yang artinya keadaan itu gelap aja terus. Cuman ada angin yang mengamuk kenceng banget, tapi mereka nggak bisa lihat ada terang, dan mereka juga nggak bisa lihat ada bintang. Nah, sampai-sampai satu saat orang-orang di perahu itu udah pada mulai hilang harapan. Mereka udah mulai pasrah gitu dengan keadaan yang ada. Tapi di situ Paulus justru bilang di Kisah Para Rasul 27 ayat 22. Paulus justru bilang gini, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati
Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Teman-teman, di saat keadaan yang lagi nggak karuan, di saat situasi yang lagi penuh dengan ketidakpastian, bahkan di saat Paulus saat itu statusnya masih tahanan loh, benar-benar gak nyaman, tapi Paulus bangkit dan dia bilang ke semua orang buat tetap bertabah hati, tetap stay strong. Karena apa? Karena Paulus berpegang pada karakter Allah, karena Paulus berpegang pada janji Allah. Dia percaya kalau Tuhan adalah Allah yang setia, dia percaya kalau Allah akan menepati janjinya. Fast forward nih, udah 14 hari mereka terombang-ambing di tengah lautan. Orang-orang udah lama gak pada makan gitu karena situasinya lagi intens banget, lagi tegang. Jadi mereka semua sampai-sampai lupa untuk makan gitu. Mereka memutuskan untuk gak makan. Tapi malam itu Paulus saranin buat semua orang, ayo sama-sama kita makan. Supaya kita dapat tenaga lagi biar kuat. Kita baca bareng-bareng di ayat 35, dibilang sesudah berkata begitu, Paulus mengambil roti, nah ini yang penting nih, lalu mengucap terima kasih kepada Tuhan di hadapan mereka semua. Kemudian ia membagi-bagi roti itu, lalu makan. Apa yang Paulus lakukan? Paulus mengucap terima kasih, mengucap syukur. Dia tetap punya the attitude of gratitude. Di tengah-tengah keadaan yang lagi chaos, di tengah keadaan yang lagi nggak pasti, banyak masalah. Bahkan bisa jadi mereka itu terancam mati gitu di tengah laut. Tapi Paulus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kok bisa nih, kok bisa? Karena ucapan syukur itu timbul dari dalam hati. Ucapan syukur itu buah dari pengenalan kita akan Tuhan. Waktu Paulus mengenal Tuhan, kenal karakter Tuhan, percaya pada janjinya, dia tetap bisa bersyukur sekalipun di keadaan yang tidak mudah. Dan hal yang sama juga kita bisa lakukan dalam kehidupannya kita. Kita bisa tetap bersyukur sekalipun keadaan lagi gak baik-baik aja, karena kita kenal karakter Tuhan kita. Sedikit share, saya punya satu habit nih yang lagi dibiasakan gitu ya, yang dibangun bareng sama pacar saya. Habit itu adalah habit untuk usahain kita tuh call gitu setiap malam. Tapi tenang, ini bukan sleep call ya, jadi bukan wah dibiarin aja HP saya pagi, bukan gitu. Tapi justru kita mau ambil habit di mana kita mau berdoa bareng setiap malam. Dan somehow waktu kita berdoa bareng itu kita selalu mulai doanya kita dengan giving thanks to God gitu. Kita bersyukur dengan apa yang lagi terjadi. Mau kita lagi sakit, mau kita lagi ngadepin problem, mau kita lagi happy banget. Kita akan awali tetap doa kita itu dengan ucapan syukur. Karena kita tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kita di setiap season kehidupan kita. Dan hari ini saya mau encourage juga teman-teman semua buat belajar build the habit of gratitude. Untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena keadaan yang lagi kamu alami, tapi karena kamu kenal karakter Tuhan. Dan yang terakhir nih, yang ketiga, fakta tentang gratitude. Gratitude is a statement of faith. Teman-teman, hal terakhir yang bisa kita pelajari hari ini. Gratitude itu adalah pernyataan imannya kita. Ucapan syukur adalah bentuk dari pernyataan, perkataan iman kita. Kadang kita taunya ya mengucap syukur itu nantilah ya. Kalau udah terjadi sesuatu, baru kita mengucap syukur. Tapi faktanya banyak peristiwa di Alkitab yang mengajarkan kita kalau sebetulnya ucapan syukur itu adalah bentuk iman kita kepada Tuhan. Salah satunya adalah peristiwa yang terkenal banget, yaitu Yesus membuat mujizat dengan 5 roti 2 ikan. Saya yakin pasti semuanya tahu gitu ya. Kita tahu saat itu ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi jumlah orang yang datang saat itu banyak sekali, mereka harus dikasih makan. Tapi Yesus suruh muridnya bawa 5 roti 2 ikan itu kepada Yesus. Dan kemudian kalau kita baca di Matius 14 ayat 19, saya bakal bacain bahasa Inggrisnya ya di versi NIV. Dibilang gini, and he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to the heaven. Nah di sini penting, dibilang he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples and the disciples gave them to the people. Di saat tersebut, he gave thanks. Yesus mengucap syukur. Dan kemudian roti dan ikan itu baru mulai dibagikan. Sampai-sampai kita tahu semua orang kenyang. Bahkan masih sisa 12 bakul. What Jesus do di situ teman-teman? Jesus gave thanks before the miracles even happen. Ucapan syukur kita itu adalah bentuk pernyataan imannya kita kepada Tuhan. Sebelum terjadi sesuatu, we can still give thanks first. Nah ini satu cerita yang bakal jadi penutup dari khotbah hari ini. Adalah cerita di mana saat pertengahan tahun 2022, saya diinfo nih sama Kak Teti, Kak Sheryl, kalau kita akan buka satu satelit baru, yaitu satelit Pasir Koja jam 10.
Nah waktu itu saya jadi salah satu leader yang ditunjuk untuk merintis satelit tersebut. Dan keadaan saat itu nggak mudah, masih di masa pandemi. Dan untuk merintis satelit ya jelas ada banyak tantangan gitu ya. Nggak masa COVID aja ada banyak tantangan, apalagi masa COVID. Dan salah satu tantangannya adalah membentuk tim leadership. Di hari-hari itu saya udah dapet nih nama-nama leaders yang akan jadi core team. Dan waktu itu jelas, saya belum kenal mereka, belum pernah ngobrol deep sama mereka, sebatas ya tahu-tahu aja lah gitu. Dan mereka semua ini masih ada di tingkat pendidikan SMP dan baru mulai SMA, total ada 5 orang gitu. Tapi di momen itu, yang saya lakukan adalah saya berdoa dan saya mengucap syukur. Karena Tuhan udah mengizinkan satelit Pasir Koja kedua ini bisa mulai dirintis. Dan saya juga bilang di doa saya kalau saya bersyukur untuk semua leaders yang boleh Tuhan bentuk jadi satu tim. Saya declare kalau Tuhan akan bawa satelit ini ke hal-hal yang luar biasa. And long story short teman-teman, di tahun 2023, di awal tahun kita punya visi yaitu hashtag 123Fival. Atau kalau dibaca barengan itu jadi revival gitu ya. Kita sama-sama beriman untuk terjadi revival di satelit ini, revival di sekolah-sekolah. Dan kita beriman untuk 123 jemaat gitu, 123 jemaat di tahun 2023. Kita mulai dari ibadah yang awalnya ada di wedding chapel sekitar 30-an orang gitu ya, setiap minggu kayak gitu. Sempat pindah ke ruang pelajar, masih ya sekitar 50-60 orang. Tapi dengan iman kita mau terus berdoa, terus bersyukur buat orang-orang baru yang Tuhan datengin. Bersyukur buat leaders-leaders yang terus faithful dalam menggembalakan setiap jemaat yang ada. Dan guess what? Di akhir tahun 2023, we see the vision come to pass. Tuhan bawa kita bertumbuh dari yang tadinya 30, 50, 50, 60 orang jadi 125 orang. 2 kali lipatnya. Dan more than numbers, God bring us to see the revival. Revival terjadi di satelit yang baru ini, revival juga terjadi di sekolah-sekolah, bahkan revival juga terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada. Students bringing another students buat kenal sama Tuhan. Dan kalau kita trace back, itu semua dimulai dengan iman dan ucapan syukur. Ucapan syukur teman-teman sekali lagi adalah bentuk dari pernyataan iman kita. Gratitude is a statement of faith. So teman-teman, hari ini kita bisa belajar 3 hal tentang gratitude. Yang pertama, gratitude is not a feeling, it's a decision. Yang kedua, gratitude is not based on the situation, but based on God's character. Dan yang ketiga, gratitude is a statement of faith. Tapi hari ini, knowing all these things are good, tapi it will be even better waktu kamu mulai melakukannya dalam kehidupan kamu semua. Apapun keadaan kamu hari ini, apapun yang lagi kamu rasakan hari ini, yuk sama-sama kita ambil waktu sebentar untuk mengucap syukur kepada Tuhan selama 30 detik ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan lewat online church ini. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan masih menyertai setiap kehidupannya kami. Kami bersyukur atas setiap penyediaan Tuhan dalam hidupnya kami. Bapa, kami tahu kami gak pernah sendiri. Kami tahu Tuhan kalau rintangan dan masalah boleh ada, tapi kami juga percaya kalau penyertaan Tuhan akan selalu ada beserta dengan kami. Hari ini jemaat Allah, dimanapun kau berada, aku berdoa biar kiranya berkat daripada Allah selalu menyertai kamu. Apapun yang sedang kamu alami hari ini, biar Tuhan juga yang akan memberikan damai sejahtera dan juga kasih Allah yang melimpah dalam kehidupan kamu. Aku percaya Tuhan, kalau hari ini kebenaran tentang gratitude ini bisa kami praktekkan dalam setiap kehidupannya kami. Dan kami mau Tuhan untuk bertumbuh menjadi seseorang yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Buat teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, kalian bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Nanti akan ada tim leader kami yang siap mengkontak teman-teman semua. So, see you next week and God bless you.